Ya Rasulullah, salamun alaikum. Nah, oke, Latunian Project kembali hadir dengan upaya Anda bahwa hari ini kita berkesempatan lagi nih untuk membahas seputar episode selanjutnya dan kita teruskan pada video berikut ini. Dan tentunya di sini saya akan membawakan sesuai dengan tema kaos saya hari ini, bernuansa putih dan juga identik dengan pencerahan. Yang mana abad pencerahan itu memang ada, atau abad kecerahan itu memang ada, di mana di zaman Orkestra dulu dan juga zaman pertengahan akhirnya timbul zaman modern yang mana melahirkan berbagai aliran-aliran yang memang di situ mendukung penuh adanya seorang entitas A, B, C sampai Z yang berperan di dalamnya. Ya teman-teman tahu di sini saya akan menyebut sedikit tentang sesuai tema bagi saya yang diterang, di mana zaman pertengahan dulu adalah zaman di mana para filsuf baik itu filsuf timur atau filsuf barat itu bertemu. Salah satu yang terkemuka di abad pertengahan itu terkenal dengan Ibnu Sina atau yang lebih akrab disapa Ibnu Sina. Nah itu filsuf sekaligus the canon of medicine dalam buku biografi Ibnu Sina itu sendiri. Tapi kita nggak akan fokus ke Ibnu Sinanya, namun di Platonian Project segala sesuatu atau segala entitas eksistensi dan esensi sekalipun itu akan kita bahas lagi relatable dengan apa yang kita projectkan itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru mengklik video ini atau yang baru tahu bahwa rules video ini adalah bercerita atau menambahkan sebuah wawasan terhadap dunia modern, bahwasannya ilmu filsafat itu masih relevan sampai sekarang. Apa buktinya? Karena dalam pembentukan idea dulu itu ilmu filsafat berperan penting dalam menunjukkan sebuah informasi, ide dan juga aplikasi. Nah, tentunya teman-teman juga harus sadar bahwasannya di era disrupsi digital hari ini, lebih tepatnya di masyarakat society 5.0, itu kiranya kurang rasa empatisisme masyarakat terhadap sekitarnya, misal dengan berbagai isu tentang ekonomi, baik itu isu tambang ilegal, baik itu isu ya antisosial dan lain-lain itu sering marak terjadi. Solusinya bagaimana? Nah di sini kita akan ditawarkan termasuk semacam refleksi yang mana refleksi ini dimulai dari abad pertengahan sesuai atau abad pencerahan. Nah sekarang saya mau browsing, kiranya saya tidak dianggap omon-omon doang, karena kalau dunia saat ini tiada tendensi atau referensi itu dianggap sebagai omong kosong belaka. Nah bedanya di Platonian Project ini juga kita akan browsing sesuatu yang mana sesuatu tersebut kita jamin reliable dan juga mengandung referensi-referensi yang terbuka atau reliable itu ya teman-teman. Jadi kamu boleh loh main game, kamu boleh berdiskusi, kamu boleh apa saja, yang penting di dunia saat ini kita menuntut diri kita untuk selalu bebas. Dan bebas itu dipertanyakan lagi, apakah bebas itu ada batasnya atau bebas itu tanpa adanya batasan. Nah itu perlu kita penuhi juga. Sebentar kita akan searching ya di dulu. Oke, di sini saya secara sengaja menawarkan sebuah pemecahan masalah lewat pertanyaan yang saya ajukan kepada artificial intelligence, yang mana saya nanti akan mendinamisasikan bagaimana alur berpikir dari AI ini sendiri lewat prompt yang berbunyi ini teman-teman.
ceritakan kepada saya seputar Plato dan apa itu korelasinya dengan abad pertengahan ataupun abad pencerahan. Nah, di sini kita bilang bahwa eh dia atau the most of Plato itu sendiri bukan hanya seorang filsuf ataupun orang yang dulu memakai toga. Nah, ia adalah arsitek intelektual yang fondasi pemikirannya menopang struktur peradaban barat selama beberapa ribu tahun. Pemikirannya tidak mati bersama jatuhnya Athena, melainkan bermutasi dan menjadi nafas utama bagi filsafat serta teologi di abad pertengahan. Nah, kemudian di sini korelasi Plato dalam atau dengan abad pertengahan. Meski Plato hidup ratusan tahun sebelum abad pertengahan 500 sampai 150 Masehi, pikirannya adalah bumbu utama dalam sub intelektual era tersebut. Korelasinya dapat dilihat dalam beberapa poin krusial. Satu, kristinisasi Platonisme. Santa Agustinus pada awal abad pertengahan. Karya-karya asli dari Plato sebenarnya jarang terjadi di Barat, namun pemikirannya masuk melalui Neoplatonisme, terutama lewat Plotinus. Tokoh paling berpengaruh adalah Santa Agustinus dari Hippo. Nah, Hippo sendiri itu silakan browsing, sebuah nama daerah. Nah, Agustinus ini mengadaptasi dunia idea Plato ke dalam teologi Kristen. Ide-ide Plato dipandang sebagai pikiran-pikiran Tuhan. Kedua, pencarian Plato akan kebaikan tertinggi disamakan dengan pencarian jiwa akan Tuhan. Nah, dunia ini dianggap sementara dan kurang penting dibandingkan kota Tuhan atau kerajaan langit yang abadi. Kedua, mencakup beberapa abad pertengahan dipenuhi perdebatan hebat yang disebut dengan the problem of the universal. Munculnya kaum realis terinspirasi Plato berpendapat bahwa konsep umum seperti kemanusiaan atau keadilan itu benar-benar ada sebagai realitas objektif. Nah, kemudian ini sangat penting bagi gereja untuk menjelaskan konsep abstrak seperti konsep Trinitas, Tuhan, Bapa, Roh Kudus, atau sifat dosa asal. Nah, ketiga, hierarki kosmos. Nah, pernah dengar gak sih dengan kosmos itu sendiri? Kosmos adalah sebuah ya teori yang reliable sama kecepatan cahaya itu. Nah, konsep ini atau konsep Plato tentang the great chain of being, rantai keberadaan, sangat mempengaruhi struktur sosial dan religius abad pertengahan. Plato percaya ada hierarkis dari bentuk yang paling rendah hingga yang paling tinggi, dalam kurung sang baik. Abad pertengahan menerjemahkan ini menjadi hierarki kaku, Tuhan, malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, hingga benda mati. Yang keempat adalah titik beratkan pada pergeseran ke Aristoteles. Nah, di abad pertengahan ini juga Plato itu mau bergeser kepada era Aristoteles atau bisa kita sebut Scholasticism. Penting untuk dicatat bahwa pengaruh Plato mendominasi bagian awal hingga tengah abad pertengahan. Namun di abad ke-13, tepatnya setelah karya-karya Aristoteles dikemukakan kembali melalui terjemahan ilmuwan Muslim seperti Averroes atau Ibn Rushd, pengaruh Plato mulai tersaingi oleh pendekatan Aristoteles, yang notabene Aristoteles adalah muridnya Plato. Nah, yang mana pendapat ini disangka lebih empiris dan sistematis, yang kemudian dipopulerkan oleh Thomas Aquinas. Singkatnya, jika abad pertengahan adalah sebuah bangunan, maka Plato adalah penyedia semen yang merekatkan iman atau teologi dengan logika atau filsafat selama hampir 1000 tahun. Sebelum akhirnya sains modern datang merombak arsitekturnya. Nah, secara garis besar teman-teman, Plato itu hidup beberapa tahun lamanya, sehingga dia itu hanya menjumpai masa di mana abad pertengahan hadir, dan di situ
terdapat variabel Aristoteles atau Skopologianisme itu sendiri. Nah, yang mana bukan termasuk tersaingi ya, lebih ke disempurnakannya sebuah ajaran. Tadi kan sudah diibaratkan Plato itu sebagai penyumbang semen, sebagai fondasi bagaimana teologi dan juga filsafatnya itu menjadi seimbang. Nah, Aristoteles hadir kemudian meraup semua ilmu dari Plato, kemudian dikembangkan melalui teori-teori yang sudah ada. Nah, begitu ya untuk refleksinya. Mungkin teman-teman juga harus belajar gitu loh, gak semua sesuatu yang kuno atau gak semua sesuatu yang kolot itu teman-teman skeptis terhadap hal-hal sesuatu yang kolot. Toh kita itu dulu notabene dari orang-orang kolot, dari orang-orang kuno, sehingga kita di titik ini di mana kita sudah menjadi manusia modern yang melek akan teknologi, yang melek akan digitalisasi, dan juga melek akan kemanusiaan yang lebih hakiki. Nah, secara internet makin canggih dan AI makin berkembang, kita seharusnya menjadi manusia yang semakin sadar gitu akan kemajuan zaman. Dan kita nggak boleh kalah dengan mesin yang kita cetak sendiri. AI adalah buatan manusia, teknologi adalah juga buatan manusia. Nah, apa jaraknya antara kepintaran kita dengan AI? Nah, oke, Elon Musk membuat itu cenderung kepada memahamkan arti manusia bahwa ilmu sains itu penting, tidak lebih, dan juga tidak bisa dipertuhankan oleh AI itu sendiri. Namun manusia bisa mengimbangi dengan tetap belajar dan belajar dan terus belajar sampai akhir hayatnya, hingga manusia mencapai titik di mana sadar itu perlu dan bebas itu orientasinya. Oke, segini saja apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa direnungkan di bilik kamar ataupun di teras rumah dan menghadap langit. Saya Alis Rum pamit undur diri, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, guys.